Selamat pagi. Perkenalkan, saya Rahmat Widodo dari Badan Penghargaan dan Sayembara Karya Arsitektur Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, dalam kesempatan baik ini tentunya saya pribadi mewakili Badan Sayembara mengucapkan selamat berpuasa dan bertemu di penjelasan singkat mengenai sayembara ini atau Sayembara Desain Kantor Bersama. Dan selamat berpuasa tentunya bagi rekan-rekan semua yang saat ini menjalankan ibadah puasa dan tetap semangat di musim pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Tentunya pertama saya menyampaikan ada kendala teknis dalam hal penggunaan aplikasi lain. Jadi Unwizing ini dengan pertimbangan tertentu kami sampaikan melalui video ini, dan tentunya silahkan nanti apabila mempunyai pertanyaan yang sangat signifikan dan belum terjawab dalam pembahasan ini, diperbolehkan untuk mengirim email kemana ke tentunya alamat email yang sudah kami sampaikan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya akan dikumpulkan yang 1 minggu sekali akan kita publikasikan. Jadi semua peserta sayembara ataupun rekan-rekan yang menengok web IAI ataupun sosmed IAI dapat mengetahui bahwa ada informasi selain Unwizing ini yang mungkin teman-teman ada yang bertanya, ada yang tidak bertanya, tapi tentunya informasinya akan menjadi sama. Baik, mohon maaf nanti mungkin beberapa saya tidak fokus kepada kamera karena tentunya akan berkaitan dengan KAK yang akan kita sampaikan. Terima kasih, itu awalannya. Jadi kita tetap optimis dan semangat. Alhamdulillah sampai pagi ini sudah beberapa rekan baik yang bertanya maupun menyampaikan formulir pendaftarannya, dan semua akan direkord oleh administrasi atau sekretariatan dari Ikatan Arsitek Indonesia. Penjelasan ini lebih berfokus kepada tata cara pengiriman karya dan tentunya tata cara bagaimana kita serba-serbi dalam sayembara ini. Yang pertama tentunya judul sayembara ini adalah Sayembara Desain Kantor Bersama yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia dan Ikatan Arsitek Indonesia Lampung. Nah, pertama tentunya mengenai latar belakang, semoga rekan-rekan semua sudah memahami atau membaca latar belakangnya bahwa Tulang Bawang Barat adalah sebuah kabupaten baru yang terletak di Provinsi Lampung. Dia pengembangan dari kabupaten yang sudah ada sebelumnya. Jadi di latar belakang kita sudah ada, dan untuk memenuhi kebutuhannya dalam mengembangkan pemerintahannya, jadi selain penataan kembali
lokasi kantor OPD, organisasi perangkat daerah, akhirnya diputuskan untuk membuat sebuah kantor bersama. Nah, kantor bersama ini untuk pradesainnya, skematik desainnya disayembarakan oleh tadi yang saya sebutkan, oleh kabupaten, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bekerja sama dengan IAI. Baik, saya lanjutkan. Gambaran umum Tulang Bawang Barat saya rasa sudah cukup jelas, ada letak geografis. Jadi beberapa kami lampirkan foto, juga posisi lokasi Google Map ya, baik itu bujur timur, lintang selatannya, azimutnya kita sampaikan. Terus ini kalau kabupatennya sendiri berbatasan sebelah utara, ada selatan dan barat, serta timur sudah kita tuliskan. Ya, ketinggian rata-rata, terus luas wilayahnya juga sudah ada. Nah, kita terus ini topografinya juga sudah kita sampaikan. Nah, ini ada gambar kondisi lingkungan saat ini ya. Jadi ada beberapa yang sudah menjadi jalan teraspal ya, dengan dilapisi aspal, ada yang masih jalan tanah. Ini iklim. Nah, tentunya berpengaruh terhadap desain-desain teman-teman nanti yang akan hasilkan. Baik, ini gambaran umum rancangannya. Saya rasa moga-moga cukup jelas ya. Saat ini sebenarnya lokasinya masih berupa hutan. Jadi kondisinya memang akhirnya pertimbangannya panitia tidak atau belum memberikan ukuran topografi dan kontur secara tepat. Hal ini karena berkaitan tentunya dengan penganggaran dan dengan masa keterbatasan pergerakan masa pandemi ini. Nah, yang kami maksud adalah anggaran untuk topografi, karena pemetaan di suatu kawasan hutan tentunya tidak segampang yang umpamanya tanah datar. Tapi tentunya di informasi selanjutnya kami akan menyampaikan bagaimana site-nya itu disikapi oleh panitia dan teman-teman sekalian dalam hal mendesain nantinya. Nah, kita masuk tentunya ke perihal sayembara. Yang pertama yang saya sampaikan adalah sayembara ini adalah berjudul Sayembara Desain Kantor Bersama. Nah, nama ini akan dipakai saat ini dan seterusnya. Artinya nanti pada saat menjadi sebuah proyek atau menjadi sesuatu yang terbangun, namanya akan tetap, kegiatannya akan tetap membawa nama kantor bersama. Di saat ini kita judulnya Sayembara Desain Kantor Bersama. Maksud dan tujuan, maksudnya tentunya adalah peserta sayembara di KAK ini adalah mendapatkan gambaran, baik itu mengenai lokasi maupun tata cara pengiriman karya dan syarat-syaratnya. Tujuannya tentunya tujuan akhir adalah mendapatkan skematik desain tentang kantor bersama yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan desain development selanjutnya. Ini sasaran kegiatan, silahkan nanti dibaca, cukup jelas. Pedoman perencanaan, nah saya rasa ini tidak terbatas kepada hal ini ya. Ada beberapa hal yang mungkin tidak dimasukkan atau tidak dicantumkan dalam KAK ini, tapi apabila itu terkait dengan perencanaan, pembangunan
gedung tentunya silahkan digunakan. Syarat-syarat baik itu syarat administrasi maupun syarat teknis, karena hal ini akan terkait dalam hal desainnya. Untuk saat ini belum terdapat peraturan perda yang bisa disampaikan, tapi kami menyantumkan ada RDTR atau RUTR yang sudah paling tidak bisa menjadi gambaran secara umum dalam desain ini. Tentunya silahkan nanti rekan-rekan bisa melihatnya di Google Drive yang sudah kami upload. Baik, ini ada perda, ada permen, ada undang-undang, terus ada standar nasional SNI yang kita gunakan. Nah, dengan catatan semua standar-standar ini, semua peraturan dan undang-undang, baik itu peraturan undang-undang maupun peraturan menteri dan perda, tidak terbatas yang kita cantumkan dalam KK ini. Nah, ini pelaksana kegiatan. Kita cantumkan bahwa ini menjadi bagian dari tugas teknis bidang cipta karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ya, jadi cukup jelas pelaksana tugasnya adalah bidang cipta karya Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ya. Nah, ini berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas, nomornya sudah tercantum, tanggalnya 2 Januari tahun 2020. Ya. Nah, dalam hal ini tentunya pelaksana tugas tersebut didampingi oleh pelaksana sayembara, yaitu kami Ikatan Arsitek Indonesia, dalam ini Badan Penghargaan dan Sayembara Karya Arsitektur bersama Ikatan Arsitek Indonesia Lampung. Nah, dalam hal pelaksanaan kegiatan disebutkan bahwa pemenang sayembara wajib mendampingi proses penyusunan DID gedung kantor bersama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, tentunya akan diatur bersama tugas selanjutnya bersama atau antara PPK dan pemenang. Artinya ini di luar hadiah sayembara. Jadi nanti apa lingkup tugasnya, apa hak dan kewajiban yang akan meliputi kepada pemenang sayembara yang dilibatkan dalam pendampingan DID, itu akan diatur kemudian. Nah, hal ini tentunya sebagai salah satu komitmen IAI yang selalu berusaha melibatkan pemenang sayembara untuk terlibat dalam proyek terbangun atau proyek nyata, ya, sayembara proyek terbangun. Nah, hal ini tentunya kita berharap mohon dipahami karena kami dari IAI selalu berusaha bahwa pemenang sayembara seharusnya mendapatkan porsi pengerjaan pengembangan desain development-nya, atau boleh disebut penyiapan dokumen lelang. Nah, hal ini masih ada kendala tentunya karena apa? Peraturan presiden yang berlaku belum memperbolehkan hal itu, karena sistem peraturan pengadaan barang dan jasa di Indonesia masih
tidak boleh melibatkan secara langsung atau secara otomatis pemenang sayembara untuk terlibat sebagai pelaksana desain development. Tapi tentunya sebagai sebuah organisasi yang melingkupi atau menaungi arsitek di Indonesia, tentunya hal ini IAI akan terus berusaha mencapai tujuannya. Salah satunya ya secara otomatis tujuannya secara otomatis pemenang lelang dilibatkan. Tentunya hal ini masih terkendala beberapa peraturan, dan untuk kesempatan kali ini pemenang akan dilibatkan dalam hal pendampingan pada saat tentunya pengembangan desain development. Nah, dan mempunyai otoritas penuh terhadap karyanya, desainnya, dan akan diatur tersendiri dengan surat tersendiri. Baik, kita lanjutkan. Lokasi. Nah, lokasi pekerjaan saya sampaikan tadi masih berupa hutan, tapi tentunya pelaksana tugas dalam ini panitia sudah mendapatkan informasi. Yang pertama, luas areanya kurang lebih 50 meter persegi, 50.000 meter persegi atau 5 hektar, dengan ukuran yang disampaikan adalah ukurannya 250 kali 200. Jadi 250 itu lebar ke samping dan panjang ke dalamnya 200 meter. Jadi mohon teman-teman dapat menyesuaikan ukuran ini. Mohon tidak menskala sendiri terhadap foto Google Drive yang kami sampaikan. Mungkin ukurannya agak berbeda apabila mengukur skala yang ada dalam foto lampiran lokasi dari Google. Nah, ini yang sudah kami jelaskan bahwa ukuran site-nya 250 kali 200 meter. Baik, KDB-nya disampaikan sampai hari ini adalah 50% maksimum. Nah, apabila nantinya ada perubahan, apakah lebih kecil atau lebih besar, tentunya akan kami informasikan. Tapi dalam hal sayembara ini kita sebut maksimum 50%. KLB-nya kurang lebih 0,8, GSB-nya 20 meter dari batas site terhadap pinggir jalan. Jadi 20 meter ini dari batas site. Nah, untuk ukuran lebar jalan di depan lokasi kurang lebih 50 meter. Jadi lebar jalan di depan lokasi kurang lebih 50 meter. Di lampiran Google Drive terdapat usulan desain, tapi tentunya mana yang akan diputuskan oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini belum sampai ke hal tersebut. Jadi informasi yang kami sampaikan sampai saat ini adalah lebar jalan di depan site adalah 50 meter dengan GSB 20 meter. Ini disebutnya di situ adalah ada KTB 1,5 lantai. Sebenarnya ini adalah boleh disebut ketinggian bangunan atau yang disebut koefisien tapak bangunannya adalah disebut 1,5 lantai. Tapi dalam hal ini walaupun ada KTB, setelah diskusi dengan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam hal ini Kepala Dinas,
kami sampaikan bahwa desain ini tidak diarahkan menggunakan basement. Jadi desain ini tidak diarahkan untuk menggunakan basement. Yang keenam, untuk bangunan gedung tidak bertingkat, artinya satu lantai dengan ketinggian maksimum kurang lebih 30 meter. Nah, tidak berlantai tapi dimungkinkan masih menggunakan mezanin. Jadi diperbolehkan adanya mezanin. Yang menjadi batas dalam desain ini adalah ketinggian maksimum 30 meter. Tentunya untuk estetika. Estetika yang dimaksud bisa saja berupa sebuah bentukan atap, bisa sebuah tower, bisa sebuah sculpture, ataupun apapun yang dianggap memperkaya dari desain. Di batas ketinggiannya adalah maksimum 30 meter. Ukuran site sudah saya sebutkan tadi. Baik, nomor 8. Untuk ketinggian site terhadap jalan. Jadi, ketinggian site diasumsikan adalah 100 cm dari level jalan. Jadi tentunya hal ini akan berkaitan dengan pencapaian terhadap site, akses terhadap site, baik itu kendaraan roda 4, roda 2, pejalan kaki ataupun lainnya. Nah, hal ini tentunya antisipasi jauh ke depan apabila level jalan yang saat ini ada akan di-overlay pada tahun-tahun berikutnya. Jadi posisi level site terhadap jalan adalah 100 cm. Cukup jelas? Semoga. Nah, apabila desainnya masih akan bermain dengan kontur, hal ini tentunya masih diperbolehkan. Silahkan. Yang kami utamakan adalah pemberian site dasarnya adalah datar, tidak berkontur, dengan level 100 cm di atas permukaan jalan. Nah, site-nya apabila mau diolah menjadi berkontur sesuai kebutuhan desain, silahkan, dan itu diperbolehkan. Biaya dan sumber pendanaan cukup jelas. Yang pertama, hadiah penghargaan pertama akan menerima penghargaan 100 juta. Yang kedua, penghargaan kedua sebesar 50 juta. Yang ketiga, penghargaan ketiga sebesar 30 juta rupiah. Mohon maaf, di sini tentunya semua penghargaan ini akan dipotong pajak sesuai yang berlaku oleh pelaksana tugas, dalam ini Dinas Cipta Karya. Jadi nanti hadiah atau penghargaan yang sudah disampaikan akan berupa penghargaan yang sudah dipotong. Khususnya penghargaan nomor 3 disebutkan bahwa terdapat penghargaan ketiga 30 juta, tapi ada typo di sini, tertulis 35 juta rupiah. Jadi total hadiah atau penghargaannya adalah tentunya 180 juta dengan dipotong pajak yang berlaku. Baik, ini kapan diberikan? Tentunya administrasi, apabila sudah selesai administrasi dan tanggung jawab sebagai pemenang penghargaan. Keempat, hasil penilaian tim juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Tentunya hal ini sudah awam dan wajar dalam hal sayembara yang selama ini disampaikan oleh
IAI atau diselenggarakan oleh IAI. Kelima, penentuan juara didasarkan pada hasil penelitian tim juri yang berjumlah 5 orang. Kebetulan dalam sayembara ini semua juri berasal dari arsitek profesional IAI, di mana sebagai pemberi tugas Dinas Cipta Karya atau PU dalam hal ini mewakilkan semuanya kepada teman-teman kita, kolega kita dari arsitek profesional IAI. Keenam, panitia memberikan bantuan biaya market. Jadi ini bukan pengganti market biaya keseluruhan, tapi biaya pengganti atau bantuan untuk membuat market. Bagi siapa? Tentunya bagi nominator atau nominasi yang masuk tahapan 5 besar. Baik, ini sumber dananya dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kapan? Tahun anggaran tahun 2020. Alhamdulillah ternyata sayembara ini masih bisa berlangsung dalam musim pandemi ini, karena setahu kita bersama bahwa APBN dan APBD banyak sekali yang dianggarkan atau dipotong anggarannya untuk kegiatan penanganan COVID-19. Jadi kita bisa berucap syukur terhadap kegiatan ini. Nama organisasi penyelenggaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat yang beralamatkan di Simpang 3, Gunung Katun, Kecamatan Tulang Bawang UD, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jadi itu sekretariatan resmi untuk sayembara ini. Ini ruang lingkup kegiatannya. Nah, pertama tentunya launching yang kita laksanakan beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 1 Mei. Ini launching sayembara. Adanya di mana? Kami melaunching yang pertama adalah tentunya di web Ikatan Arsitek Indonesia, itu secara resmi kita sudah sampaikan uploadnya. Yang kedua tentunya di milis milis IAI Arsitek Yahoo Groups. Silahkan yang belum bergabung, silahkan bergabung. Yang ketiga kita sampaikan di IG IAI Nasional, dalam ini IAI_arsitek. Yang ketiga tentunya ada juga di IG Ikatan Arsitek Indonesia Lampung, bisa di searching. Itu yang di sosmed. Terus sosmed yang lainnya tentunya ada di Twitter, dalam ini Twitter Badan IAI. Itu disebut di situ Twitter sebenarnya Badan Sayembara IAI, tapi teman-teman boleh searching Badan IAI. Dan Twitter Ikatan Arsitek Indonesia IAI_arsitek. Sosmed yang lain kita ada media Facebook, yaitu Bidang Sayembara IAI yang dikelola oleh beberapa admin. Terus ada Facebook fanpage Ikatan Arsitek Indonesia yang juga dikelola oleh beberapa admin. Silahkan teman-teman bisa mendapatkan informasi di halaman resmi tersebut. Di samping itu kami juga menyampaikan informasi ke WA Group, baik itu ke Forum Arsitek, ada WA Group Forum Arsitek yang dikelola oleh beberapa admin. Kemudian ada channel Telegram, di situ juga ada channel forum. Kita sampaikan mengenai sayembara ini, dan tentunya media-media lain yang berhubungan
dengan IAI ataupun sayembara. Yang kedua, kegiatannya tentunya pendaftaran dan pengambilan dokumen sayembara. Skenario awal tadinya, selain bisa di-download, pengambilan dokumen bisa dilaksanakan di sekretariatan bersama tersebut atau sekretariatan yang dikelola oleh dinas. Tapi dalam hal ini semua dokumen bisa diunduh sesuai dengan link yang disampaikan kepada medsos tersebut, di mana ada formulir, ada pendaftaran dan seterusnya. Jadi kegiatannya adalah pendaftaran dan pengambilan dokumen sayembara. Nah, dokumen sayembara ini bisa diambil sampai hari terakhir pendaftaran. Jadi kegiatan ketiga, penjelasan sayembara ini. Nah, penjelasan sayembara sudah saya sampaikan bahwa kita melalui channel lain, yaitu lewat video ini yang nanti akan diunggah di beberapa medsos. Nah, untuk pertanyaannya, tentunya silahkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan sayembara ini bisa dilayangkan melalui email yang sudah ada. Satu, emailnya adalah penghargaan-iai@gmail.com. Yang kedua, tentunya mengenai unleashing ini bisa juga bertanya melalui IAI Lampung 11 gmail.com yang juga sudah dipublikasikan lewat Instagram IAI Lampung. Yang keempat, pemasukan produk sayembara. Nah, kapan? Nah, tentunya akan kita terima pada saatnya. Kegiatan selanjutnya adalah penjurian tahap pertama sekaligus penentuan 5 nominasi karya terbaik dari yang masuk. Kegiatan selanjutnya adalah pengumuman 5 besar karya dengan nilai terbaik atau nominasi. Nah, para nominasi ini nanti diharapkan seminggu kemudian dapat presentasi di mana di hadapan dewan juri. Kapan? Sesuai jadwal. Nah, skenarionya adalah pertama menggunakan online dengan tentunya kelengkapan yang akan disampaikan kepada pemenang atau nominator sayembara nanti oleh panitia pada saat pengumuman nominasi. Skenario kedua adalah mengikuti protokol pemerintah. Apabila yang pertama online itu memang sudah dibolehkan bertemu secara tatap muka oleh pemerintah sesuai protokol yang berlaku, kami sebagai panitia tetap akan mengadakan penjurian tahap kedua secara presentasi di hadapan para dewan juri. Nah, tentunya hal ini berkaitan dengan poin yang pertama tadi. Kalau memang protokolnya belum boleh, ya kita menggunakan media lain. Tapi apabila pemerintah sudah membolehkan, kita tentunya akan presentasi secara langsung. Di mana skenario awal adalah di Tulang Bawang Barat atau bisa juga di ibu kota provinsi Lampung atau juga bisa di Jakarta. Jadi hal-hal itu akan menjadi pertimbangan nanti pada saat kita menyampaikan presentasi kedua. Baik, selanjutnya tentunya kita akan menyampaikan berita acara hasil sayembara, baik itu berita acara penjurian tahap pertama maupun penjurian tahap kedua. Terus kegiatan yang lain adalah penetapan pemenang, pengumuman pemenang, dan yang terakhir adalah penyerahan hadiah. Baik, ini kriteria desain, silahkan dipelajari dan dibaca. Nah, yang terutama di sini disebutkan bahwa ada original
kreatif dan inovatif. Nah, terjemahannya tentunya diserahkan kepada masing-masing peserta. Baik, ini ada gaya arsitekturnya bagaimana, dengan mempertimbangkan peraturan. Terus ada bangunan bersifat terkoordinasi dan sentralistik dengan konsep terpusat. Ingat bahwa bangunan ini adalah menampung kegiatan OPD yang diterjemahkan menjadi kebutuhan ruang di lembar berikut. Kita lihat ada beberapa instansi dalam hal ini. Yang keempat, lahan tidak berkontur, namun jika desain berkontur, maka kondisi lahan bisa menyesuaikan. Artinya diperbolehkan para peserta untuk mengolah lahan tersebut. Nomor 5, inspiratif dari atau bagi kawasan lingkungan setempat. Artinya bangunan yang terbangun nantinya juga menjadi trigger atau menjadi pemacu untuk tumbuh kawasan, atau bahkan menjadi pusat pertumbuhan kawasan lingkungannya. Baik, yang keenam ini saya rasa tidak ditulis, apapun ditulis ini harus ya, karena komitmen kita sebagai arsitek terhadap lingkungan. Ketujuh, kebutuhan yang terdapat dalam data program termasuk hierarki, akses dan kontrol menjadi satu kesatuan. Kedelapan, memperhatikan keperpihakan kepada terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan serta hubungan kerja dan interaksi sosial yang positif. Nah, ini terjemahannya macam-macamnya mungkin ya. Baik, ini yang nomor 9 saya rasa kita lewati. 10 kita lewati. Nomor 11 ini wajib ya, karena kalau ini sampai terlupa tentunya tahapan selanjutnya agak repot ya untuk desain developmentnya, walaupun bisa diterapkan. Jadi semoga para teman-teman yang membuat skematik desain nanti paling tidak akses ini harus diperhatikan utama, karena ini mandatori dari peraturan saya rasa ya tentang disabilitas ini yang wajib kita amankan. Ini yang nomor 12 mengenai lahan parkir ya, pemanfaatan air hujan, konsep-konsepnya seperti apa. Oke, baik, ini kebutuhan ruang. Silakan dihitung semua kebutuhan ruang dengan standar-standar yang ada, jumlah orang, jumlah kendaraan. Nah, tentunya dalam tabel ini sudah disebutkan mana yang privat, mana yang servis, mana yang mungkin ada yang beberapa terbalik, silahkan dikoreksi. Tapi ini kebutuhan beberapa dinas sudah dicantumkan, luasnya belum. Nah, tentunya akan mengikuti standar. Standarnya standar perkantoran tentunya. Baik, kita lewati. Nah, yang terakhir tentunya ada mengenai kebutuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Nah, terjemahannya bagaimana bangunan, bagaimana pengelompokannya masa, zoningnya seperti apa. Tentunya teman-teman peserta sayembara nanti bisa mengusulkan sebaik mungkin ya. Karena di situ juga disebut ada masjid yang bangunannya kurang lebih 44 kali 40 meter. Ya, dan itu publik. Artinya masyarakat umum pelintas bisa juga menggunakannya. Masyarakat sekeliling bisa menggunakannya. Baik, sebentar saya baca kiriman terakhir dari dinas.
mengenai tapak. Tentunya di mana zoning taman, di mana zoning parkir, taman aktif, taman pasif, parkir, baik parkir umum maupun parkir dinas. Nah, tentunya silahkan diusulkan sebaik mungkin, termasuk akses pencapaiannya, akses keluarnya, dan seterusnya. Dan terutama tentunya komposisi dari bangunan itu sendiri. Nah, ini disebutkan perkantoran tipe A dan tipe B, sudah disebutkan peraturan menterinya, silahkan dipandu untuk panduan. Selanjutnya adalah perkiraan pagu anggaran. Pagu anggaran kurang lebih 35 miliar. Nah, teman-teman nanti tentunya diminta untuk melampirkan RAB-nya di format yang sudah ada. 35 miliar ini termasuk pajak khusus untuk fisik bangunannya. Ya, jadi khusus untuk fisik bangunan. Kurang lebih 35 miliar. Nah, kapan anggaran ini? Nah, 35 miliar tentunya mohon diperhitungkan untuk anggaran pembangunan yang kemungkinan dilaksanakan tahun 2021 ataupun 2022. Ini kriteria penilaian mohon dicermati, cukup banyak, dan ini sebenarnya kunci juri ya. Teman-teman kalau memperhatikan KAK biasanya juri penilaiannya salah satunya adalah yang disebut di sini kriteria penilaiannya. Ya. Diwujudkannya ini ya. Kita bagi ada kriteria perencanaan dan rancangan kurang lebih bobotnya 60%. Nah, nanti Dewan Juri itu biasanya menerima form yang berbentuk Excel yang otomatis akan bekerja sendiri apabila nilainya dimasukkan. Jadi komposisi ini panduan-panduan mengenai 60%, mengenai kriteria perencanaan dan rancangannya, terus ada 15% mengenai elemen kawasan hijau, dan terakhir adalah 25% ini akan dipakai juri untuk tabulasi dalam hal penilaian. Ya, terutama adalah penilaian pada saat penjurian tahap pertama. Baik, di situ disebut ada poin pertama, pemahaman dan kelengkapan sesuai KAK. Ya. Jadi bagi teman-teman yang nantinya masih belum paham KAK atau dipertanyaan, silahkan bertanya. Oke, kita lompati kriteria desain ini. Bab 3, teknis penyelenggaraan. Skala kegiatan. Skala kegiatan ini nasional, artinya boleh diikuti oleh siapapun anggota IAI, baik dari provinsi paling barat, dalam ini provinsi Aceh atau kota Banda Aceh, atau bahkan kalau di nyanyian itu Sabang ya, dari Sabang sampai Merauke, artinya sampai perbatasan timur, itu diperbolehkan mengikuti sayembara. Bahkan tentunya anggota IAI yang sekarang berdomisili atau bermukim di luar wilayah Indonesia itu diperbolehkan, tentunya dengan syarat-syarat yang akan dibacakan atau disampaikan di bawah. Jadi syarat-syaratnya tersebut mengikat bagi semua peserta. Baik, proyek terbangun, artinya insya Allah sayembara ini akan diwujudkan menjadi sebuah bangunan yang merupakan fasilitas dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ya, jadi proyek terbangun desain gedung kantor bersama Kabupaten Tulang Bawang Barat bersifat nasional. Jenis sayembara. Jadi sayembaranya ini proyek terbangun atau sayembara terbangun
yang menampung gagasan peserta. Ya, nanti yang digunakan adalah tentunya yang dipilih sebagai pemenang pertama. Poin 3.3 persyaratan peserta sayembara. Mohon diperhatikan. Peserta sayembara bersifat umum, perseorangan maupun berkelompok, maksimum 4 orang per kelompok. Jadi ini boleh, sayembaranya boleh perseorangan ataupun kelompok dengan maksimum satu kelompok 4 orang. Artinya satu ketua 4 anggota. Ya, setiap peserta kelompok boleh mengirimkan karya lebih dari 1. Ya, jadi setiap peserta perorangan ataupun kelompok boleh mengirimkan karya lebih dari 1 dengan catatan tentunya dengan nomor yang berbeda. Di umpamanya peserta perorangan A mengirimkan 1 karya dengan nomor 012. Kemudian dia masih punya waktu atau gagasan yang lain, akan mengirimkan karya yang lain. Tentunya harus mendaftarkan kembali. Tidak boleh menggunakan nomor yang sama tadi. Semuanya mendaftar kembali, mendapatkan nomor 067. Nah, itulah yang dipakai untuk mengirim karya berikutnya. Nah, demikian juga berlaku untuk yang berkelompok. Syarat peserta. Syarat peserta ini mutlak, yaitu perseorangan harus mempunyai sertifikat arsitek madya IAI yang masih berlaku. Ya, jadi saya ulang, untuk peserta perseorangan harus mempunyai minimal SKA Madya Arsitek IAI yang masih berlaku. Nah, untuk kelompok yang diwajibkan mempunyai SKA minimal IAI, minimal SKA Madya IAI yang masih berlaku adalah ketua kelompok. Jadi hanya ketua kelompoknya. Baik perseorangan maupun ketua kelompok harus mempunyai NPWP. Nah, apabila saat ini belum mempunyai NPWP, tentunya silahkan melampirkannya, bukti permohonan ataupun segeralah meminta permohonan, dengan anggapan bahwa pada saat umpamanya menang, sudah dapat diterbitkan NPWP-nya. Cukup jelas? Di pada saat dinyatakan sebagai pemenang dan menerima hadiah, sudah mempunyai NPWP. Kalau bagi yang saat ini belum mempunyai NPWP. Bagi perorangan dan ketua kelompok wajib menyantumkan fotokopi KTP dan NPWP. Nah, apabila tidak mempunyai KTP, nah, boleh diganti dengan paspor. Atau KTP-nya sedang terselip, silahkan menggunakan paspor yang masih berlaku. Selanjutnya adalah ada beberapa surat pernyataan yang mesti dilampirkan di form pendaftaran. Di antaranya adalah surat kesanggupan sebagai pendamping pada saat dinyatakan pemenang. Terus kedua, surat menjamin orisinil atau keaslian, itu menjadi satu kesatuan dengan kesanggupan. Terus yang selanjutnya adalah surat fakta integritas. Nah, semuanya bisa diunduh di tentunya di Google Drive yang sudah kita siapkan.
Ini bagi pemenang 3 besar wajib menyampaikan kontak person untuk tentunya komunikasi selanjutnya. Nomor 5, diskualifikasi. Peserta yang memasukkan karya dengan tidak memenuhi ketentuan seperti di atas tentunya akan didiskualifikasi. Selanjutnya adalah peserta yang tidak dilengkapi bukti identitas sebagaimana tertera dalam identitas peserta juga akan didiskualifikasi. Nah, nanti ada beberapa yang didiskualifikasi terkait pengumpulan karyanya. Ini pendaftaran peserta. Saya rasa cukup jelas. Ada beberapa email yang masuk yang masih mempertanyakan di mana kami mendapatkan informasi mengenai sayembara. Nah, mohon maaf mungkin teman-teman yang mengirim email belum sempat membaca lengkap dari IG ataupun sosmed. Sebenarnya di semua IG sosmed tersebut maupun web sudah kita cantumkan linknya. Tapi tentunya email-email yang masuk ini atau yang sudah masuk sudah dijawab bagaimana harus mengakses linknya dan kemana dan seterusnya. Itu alhamdulillah sudah dibantu. Nah, bagi yang belum terjawab tentunya menunggu gilirannya oleh sekretariatan, nanti akan dibalas satu persatu. Ini dewan juri. Dewan juri ada 5, semua arsitek praktisi. Semoga teman-teman semua bisa mengetahui kira-kira seperti apa kalau mereka teman-teman ini menjuri atau gayanya seperti apa. Ya saya nggak tahu mungkin desainnya atau apa, saya nggak mengarahkan, tapi paling tidak ini gambaran juri para arsitek tanah air yang sudah kita ketahui semua karya-karyanya. Yang pertama saya sebut Mas dalam ini, Mas Isandra Matin Ahmad IAI. Yang kedua jurinya Mas Yori Antar IAI. Yang ketiga adalah Mas Ahmad Tardiana IAI. Yang keempat adalah Mas Caceng Sofyan IAI. Yang kelima adalah Mas Ahmad Deliana Nur Nasution IAI. Tentunya semua mewakili penyelenggara dan dalam ini mewakili Ikatan Arsitek Indonesia untuk mendampingi atau mencari semua karya yang terbaik dari rekan-rekan semua. Ini penghargaan sayembara sudah disebutkan di bab 1F. Nah, yang lainnya tentunya semua karya yang masuk, artinya karya yang masuk akan mendapatkan sertifikat. Bagi pendaftar yang tidak mengirimkan karya, tentunya tidak akan mendapatkan sertifikat. Ini sudah disebut. Kumnya bagi peserta yang memasukkan minimal 20. Bagi nominator tentunya akan mendapatkan tambahan nilai 12 nilai kum ya. Nah, 12 ini didapat tentunya dari presentasi, dari memberikan tulisan mengenai karyanya. Jadi memang agak berbeda dengan yang hanya mendaftar dan memasukkan karya. Jangka waktu sayembara kurang lebih 80 hari, tapi tentunya kita akan melihat jadwalnya nanti di berikutnya. Ini sekretariatannya, sudah saya sampaikan tadi, sekretariat sayembara di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan alamat Simpang 3 Gunung Katun, Kecamatan Tulang Bawang, UD Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sekretariat ini untuk koordinasi penyelenggaraan dan kepanitiaan yang tentunya saat ini kita semua berlaku secara online, tidak bisa jumpa darat. Ini publikasi dan korespondensi. Publikasi sayembara melalui utamanya adalah web IAI, jadi
www.iai.or.id yang selama ini sudah kita kenal. Milis, bagi rekan-rekan yang belum bergabung terhadap Milis, ini Milisnya iai_architect@yahoo-groups.com. Ya, Milis ini sudah hampir mungkin 4 tahun, 5 tahun ini memang kurang aktif, tapi informasi sayembara kadang kami masukkan terhadap Milis ini. Ini IG-nya iai_architect. Teman-teman atau semuanya pasti sudah mengenalnya. Facebooknya bidang sayembara IAI. Terus ada Twitter @badan_IAI dan tentunya @IAI_architect. Dan ada beberapa WA atau Telegram yang kami sebutkan tadi. Korespondensi kami menggunakan alamat email penghargaan iai@gmail.com. Ini sudah kami masukkan di publikasi, jadi semoga cukup membantu. Kita lanjut kepada pengiriman karya. Tata cara pengiriman karya. Yang pertama, peserta diminta untuk memasukkan gambar dalam kertas ukuran A2 landscape. Nah, ini sudah ada template-nya. Jadi template-nya di mana disebutkan ada logo IAI Lampung, juga logo Kabupaten Tulang Bawang Barat, juga di mana ada judul karya, terus ada nomor lembar, juga ada nomor peserta. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini bisa menggugurkan kepesertaannya. Yang pertama adalah tentunya yang nomor 2 di sini disebut. Pada lembar gambar tidak boleh mencantumkan identitas apapun. Ya. Pada lembar gambar tidak boleh mencantumkan identitas apapun selain tadi. Identitas dalam hal ini bisa nama, bisa juga logo perusahaan, bisa juga logo studio, dan lain sebagainya. Jadi mohon betul-betul disikapi untuk panel ini, karena hal ini akan menggugurkan karya. Demikian juga terhadap animasi yang akan dikirim. Tidak diizinkan menyantumkan nama apapun. Nama peserta hanya dimiliki oleh sekretariatan sayembara ini. Jadi mohon dipahami. Cukup jelas ya. Ini lembar pertama, lembar kedua sampai lembar ke-6. Jadi peserta diminta maksimal sebenarnya kurang lebih 6 lembar. Tapi apabila dirasa kurang, sebaiknya hanya 2 lembar diizinkan. Tapi lembar ini tentunya tidak mempengaruhi penilaian. Penilaian tidak berkaitan dengan lembarnya. Artinya kalau dirasa 5 lembar sudah cukup dan mewakili semua penilaian, tentunya tidak perlu dipaksakan menjadi 6 lembar. Jadi yang pertama kita pandu lembar pertama gagasan dan konsep makro. Ya, kedua konsep mikro dan konseptual, hubungan antara bangunan dan lingkungan sekitar. Ketiga rencana tapak. Ya, jadi perhatikan skala-skalanya, mohon diperhatikan. Yang kelima eksekutif sumari, ukuran A4 landscape, sudah dipandu ininya, sampulnya.
Sudah perkiraan RAB dengan maksimum 35 miliar tadi juga sudah dipandu. Terus ada market study. Ya, ini bagi tentunya nominator. Baik, kita lanjut. Ini kerahasiaan karya ya. Di semua materi karya dikirim melalui penghargaan iai@gmail.com dengan resolusi tersebut dengan minimal kurang lebih 2000 pixel. Nah, bentuknya hanya diperbolehkan JPEG atau PDF. Ya, JPEG atau PDF. Yang lainnya tidak diperbolehkan. Jadi mohon rekan-rekan sekalian dapat mentransfer desainnya menjadi bentuk JPEG atau PDF. Nah, ini file soft copy juga menyertakan formulir nama peserta, ketua tim. Nah, ini tentunya di formulirnya ya, yang bisa disampaikan saat-saat ini. Terus peserta diwajibkan menyampaikan file terpisah dengan masing-masing hanya menyantumkan nomor pendaftaran. Jadi file desain dan file tentunya animasi serta file konsep serta file RAB hanya nomor pesertanya. Untuk formulir pendaftaran dan lainnya sudah dikirim terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor pendaftaran. Jadi pada saat mengirim karya, semua tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan mengirimkan selain nomor peserta. Batas pengumpulan karya. Yang pertama, tentunya karya diterima melalui email tersebut pada saat tanggal 14 Juli maksimum, itu hari Selasa. Hari Selasa 14 Juli jam berapa? Jam 23.59. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah selesai sebelum tanggal itu, silahkan mengirim karyanya terlebih dahulu di kesempatan yang pertama. Tentunya setelah dicek. Nah, cek ini bisa dilakukan oleh teman yang lain yang tidak menjadi anggota untuk membaca apakah masih ada tercecer nama pribadi, nama perusahaan, logo perusahaan atau logo yang lainnya. Nah, kadang hal ini juga membantu bagi rekan-rekan sekalian. Ya, kita tunggu kapan? 14 Juli jam 23.59. Lain-lain produksi dalam negeri diutamakan menggunakan tentunya material lokal, diusahakan yang ada di sekitar tentunya Provinsi Lampung ya. Alih pengetahuan ini mohon dibaca karena ini berkaitan tentunya dengan nantinya penjelasan terhadap panitia setelah pasca sayembara. Yang ketiga, pedoman pengumpulan data lapangan. Nah, karena hal ini menjadi kendala saat ini, peserta sayembara dimungkinkan untuk melaksanakan pengumpulan data apabila memang memungkinkan di luar dari data-data resmi yang dikirim oleh panitia. Artinya umpamanya peserta yang kebetulan berada di sekitar lokasi dan ingin melihat lokasi, silakan. Kita tidak menghalangi tapi juga tidak memandu. Bab penutup saya cukup jelas, silakan dibaca. Nah, yang terakhir adalah mengenai jadwal. Nah, jadwal yang pertama 15 April sampai 30 April. Ini sudah kita lalui.
jadwal ini adalah sebenarnya jadwal kami pengumpulan data dan memfinalisasi KAK serta menghubungi para dewan juri. Nah, kebetulan alhamdulillah sudah terlampaui. Yang kedua antara tanggal 1 sampai 12 Juli. Ya, cukup panjang ya, 1 Mei sampai 12 Juli. Jadi ada 2 bulan 12 hari. Itu adalah kesempatan kita semua untuk mendesain bagi para peserta. Ya, kenapa 12 Juli? Karena sebenarnya download terakhir itu kan ada di 12 Juli. Jadi kalau umpamanya peserta yang belum punya kesempatan mendaftar saat ini, masih diperbolehkan untuk mendesain sendiri saat ini, juga memberikan nomor atau mendaftar pada saat 12 Juli. Jadi masih kami perbolehkan, tapi tentunya akan lebih baik apabila saat ini sudah mendaftar atau saat-saat itu. Baik, tanggal 5, mohon maaf, tanggal 8 Mei hari ini adalah penjelasan yang akan kita kirimkan nanti. Sebenarnya hari ini pada saat KAK dirilis, kami hanya menyebutkan pertanyaan dikirim lewat email. Jadi tadinya mau diberlakukan tanya jawabnya hanya lewat email, tidak ada penjelasan. Nah, beberapa Pemda sudah melakukan protokol seperti itu untuk penjelasan pekerjaannya. Tanggal 14 Juli batas pemasukan karya. Artinya kami berharap jangan semua menumpuk di tanggal 14 Juli, karena bisa saja akun kami akan mengalami kepenuhan ataupun akan mengalami kesulitan karena diakses beberapa teman sekaligus. Jadi mohon silahkan bagi yang memang sudah selesai di awal, 1 minggu di awal atau 5 hari di awal sebelum tanggal 14, itu diperbolehkan. Nah, bagi peserta yang baru mengetahui tanggal 12 Juli umpamanya dan mengunduh di 12 Juli, dan apabila memang punya kesempatan untuk mengirimkan karya di tanggal 14 Juli, tentunya kita persilahkan. Ada saja barangkali mengetahui sayembara ini di saat-saat terakhir atau punya keinginan di saat-saat terakhir. Tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang kami cantumkan tadi atau kita sebutkan. Ntar saya sambil mengecek barangkali ada informasi dari dinas masuk. Tanggal 15 Juli sampai 22 Juli ini penjurian tahap pertama. Tentunya penjurian tahap pertama dilakukan dengan syarat-syarat administrasi terlebih dahulu, kurang lebih 2 hari 3 hari. Ya. 2 hari sampai 3 hari ini syarat-syarat administrasi, dan tentunya syarat-syarat apakah teman-teman semua menyantumkan selain yang diminta atau tidak dalam lembar panelnya atau animasinya. Nah, kalau memang menyantumkan hal yang di luar permintaan, kemungkinan bisa atau dapat digugurkan sebelum masuk ke penjurian. Nah, penjurian tahap pertama akan dipilih 5 besar oleh para dewan juri. Nah, setelah itu akan diumumkan 5 besar itu melalui tentunya web, juga insya Allah melalui sosmed, yang terutama adalah pengumuman lewat email masing-masing kepada nominator. Jadi mohon ditunggu nantinya pengumuman ini. Terus tanggal 22
29 Juli kita lakukan penjurian tahap 2 dengan skenario tentunya diharapkan bisa presentasi di hadapan Dewan Juri. Semoga protokol pemerintah sudah membolehkan. Nah, tanggal 30 Juli kita akan lakukan pengumuman pemenang sayembara. Tentunya ini dilampiri semua dengan berita acara yang diperlukan. Terus di Agustus kita akan menyampaikan penghargaannya kepada para juara. Tentunya dengan syarat-syarat administrasi dan syarat-syarat teknis yang kita akan sampaikan nanti. Baik, itu kira-kira waktu sudah lebih 1 jam dalam penjelasan ini. Apabila teman-teman sekalian masih ada pertanyaan, silahkan nanti menghubungi mengirimkan melalui email. Ntar, mohon maaf, saya lihat. Baik, saya akan kembali ke beberapa hal di atas yang mungkin masih menjadi banyak pertanyaan. Yang pertama tentang satu kelompok atau perorangan boleh mengirimkan 2 karya. Jadi tentunya kita tegaskan kembali bahwa satu kelompok atau perorangan boleh mengirimkan lebih dari 2 karya, tentunya dengan nomor pendaftaran yang berbeda. Yang tidak boleh adalah satu karya dikirimkan oleh 2 nomor yang sama. Mohon maaf, satu karya dikirimkan oleh 2 nomor yang berbeda. Jadi tentunya dalam hal ini tidak dibolehkan satu karya untuk dikirim oleh 2 nomor yang berbeda. Ini kita sampaikan karena pernah ada kejadian seperti itu. Garis bawah lagi yang kedua adalah jumlah kelompok maksimum 4 orang. Artinya apa? Artinya satu ketua yang mempunyai sertifikat keahlian arsitek madya IAI yang menjadi ketua, selebihnya boleh dari disiplin apapun 4 orang itu. Mohon maaf, 3 orang selanjutnya boleh dari disiplin apapun. Boleh semua sarjana arsitektur, boleh arsitek juga yang mempunyai SKA, dan selanjutnya boleh juga dari disiplin lain, mungkin struktur, landscape, dan lain-lain, itu dipersilahkan. Dengan catatan tentunya anggota kelompoknya dan ketua kelompoknya maksimum 4 orang. Nah, bagaimana dengan satu SKA mempunyai 2 kelompok? Itu diperbolehkan sepanjang tentunya serius dalam hal sayembara. Artinya benar-benar sama-sama mempunyai boleh saya sebut dalam hal ini mempunyai peminatan gitu. Jadi silakan, semoga ini membantu satu SKA diperbolehkan untuk mendampingi 2 kelompok yang berbeda. Baik itu nama-namanya dalam kelompoknya beda sama sekali ataupun mix, itu masih diperbolehkan. Jadi satu SKA bisa digunakan menjadi ketua kelompok di 2 kelompok yang berbeda.
Beberapa pertanyaan yang masuk diantaranya adalah, apakah diperbolehkan anggota IAI yang belum mempunyai SKA atau sarjana arsitektur boleh mengikuti sayembara ini? Jawaban kami adalah tidak diizinkan atau tidak boleh. Karena memang sayembara ini adalah sayembara yang benar-benar terukur, benar-benar harus mempunyai kemampuan mendesain yang baik, yang dibuktikan tentunya dengan sertifikasi kompetensi dengan label sertifikasi tersebut. Nah, bagaimana teman-teman yang terkendala atau belum mempunyai SKA, baik itu sarjana arsitektur maupun yang fresh graduate tapi berkeinginan mengikuti sayembara ini? Tentunya harus berkolaborasi kepada arsitek yang sudah mempunyai sertifikat arsitek Madya IAI. Silahkan berkolaborasi. Pertanyaan yang lain, bagaimana seandainya kelompoknya lebih dari 4? Nah, kalau kelompok lebih dari 4, tentunya diperbolehkan dalam hal bekerjanya. Artinya, bisa saja supportingnya dari mahasiswa, supportingnya atau dari teman-teman non-arsitektur, supportingnya bukan dari sarjana arsitektur, supportingnya bukan dari arsitek, itu diperbolehkan. Tapi tentunya yang dijadwalkan atau didaftarkan maksimum tetap 4 orang inilah yang akan mendapatkan sertifikat apabila mengirimkan karyanya. Jadi cukup jelas ya, kalau supporting mah kalau menurut kami silahkan, tidak dibatasi, tapi yang didaftarkan harus maksimum 4 orang. Kalaupun anggota perorangan supportingnya tidak didaftarkan, tidak masalah. Jadi dia tetap perorangan. Terus, adakah judul kantor bersama dijadukan nama karya perencanaan? Sebenarnya judul kantor bersama itu hanya menjadi judul sayembara. Untuk judul karyanya silahkan teman-teman sesuai dengan konsepnya masing-masing. Nama karyanya atau judul karyanya tentunya sesuai dengan desain masing-masing. Jadi tentunya sudah kita ketahui selama ini sayembara X, nanti judul karyanya apa. Tapi temanya kan tetap. Jadi judul karya tentunya diperbolehkan. Sebagai contoh namanya Graha Tubaba. Nah, itu silahkan. Ya, sepanjang tentunya yang berkode etik baik ya. Yang kedua tadi disampaikan ada apakah ada gambar CAD. Dalam hal ini kita tidak akan menyampaikan gambar CAD. Yang ada adalah gambar yang ada dan sudah kita sampaikan ukurannya 250 kali 200. Pada saat nanti aplikasi, pada saat proyek terbangun, bisa saja itu bergeser 5-10 meter dari patok yang ditentukan sekarang. Nah, hal ini akan ditentukan kemudian. Jadi jangan terlalu menjadi kendala ukuran site. Ukuran site-nya adalah 250 kali 200 pada lokasi yang saat ini disampaikan azimut koordinatnya yang sudah ada di Google Drive. Panel soft copy sudah saya sampaikan, maksimum 96, tapi kalau memang masih diperlukan kita boleh menambahkan 2. Tapi kalau memang sudah cukup 5, jangan dipaksakan menjadi 6 atau 5.
Nah, untuk upload karya diusahakan tidak melebihi dari batas maksimum yang kurang lebih adalah 25 MB karena akan masuk ke Google Drive. Kalau memang melebihi itu, sebaiknya bisa saja menjadi 2 tahap pengiriman karya. Ya, karena cukup besar sebenarnya 25 MB, karena beberapa sayembara kami batasi hanya 10 MB. Karena ini ada animasi yang diminta, usahakan jangan melebihi dari 25 MB biar kami lebih gampang panitia untuk mendatangkan atau menghadirkan. Karena kadang kalau begitu masuk ke Google Drive, ada saja yang minta password, dan ini akan membuang waktu dan merepotkan dari peserta semuanya. Baik, ini 8 Maret sudah terjawab, mohon maaf, 8 Mei sudah terjawab. Hari ini kami akan kirim video ini. Mengenai basement tadi, walaupun ada cat TB 1,5 dari luas bangunan, kami sampaikan hindari basement. Itu arahan dari dinas terakhir, karena lokasi insya Allah masih cukup luas, dan mengingat dari biaya yang 35 miliar. Untuk ketinggian 30 meter sudah terjawab, walaupun bangunan 1 lantai, tapi diperbolehkan karena estetika, baik itu sculpture ketinggian atap ataupun ada mezanin dan lainnya. Yang penting batasnya maksimum 30 meter, tidak dilampaui. Saya rasa cukup sampai sekian untuk penjelasan ini. Mungkin hal-hal yang selama ini selalu menjadi kendala sebenarnya adalah para peserta biasanya menguploadnya pada saat batas-batas akhir. Nah, ini mungkin rata-rata dari zaman kita di dunia kampus itu rata-rata mengerjakannya kan 2-3 hari sebelum deadline. Nah, untuk menghindari ini, kebetulan kondisinya memungkinkan, artinya ini kan saat-saat pandemi gitu ya, jadi bisa saja rekan-rekan membuat desain yang terbagus gitu ya, versi rekan-rekan semua dikaitkan dengan lingkungan dan masa depan tulang bawang barat gitu, dan menghasilkan karya yang terbaik dan diupload di jauh-jauh hari gitu. Itu tentunya harapan teman-teman sekretariat dan kami semua. Terus yang kedua, kepanitiaan ini tentunya kepanitiaan kolaborasi antara IAI dan IAI Lampung. Jadi silahkan, bisa juga umpamanya ada website, ada email resmi, bisa bertanya umpamanya ke teman-teman IAI Lampung. Toh nanti pertanyaan itu juga masuknya ke kami juga, ke sekretariatan. Nah, tentunya akan dijawab sebaik mungkin. Bagi rekan-rekan yang masih menggantung jawabannya, tentunya bisa bertanya kembali, jangan sukar. Cuman semua jawaban itu akan kita kelompokkan, kita satukan menjadi berita acara sendiri yang teman-teman semua nanti baik yang tidak bertanya juga bisa mengintip jawaban itu. Ya, terus tentunya ini pertama kali sayembara IAI dilakukan secara
online ya. Artinya selama ini kan kita tahu penjurian juga secara bertemu tatap muka, baik itu para juri maupun nanti tahap kedua. Tapi hal ini semoga tidak menjadi kendala dalam menghasilkan sebuah karya. Baik, saya rasa itu. Mungkin kami umumkan yang lain adalah di sekretariatan saat ini yang di CDC saat ini memang sedang work from home seperti semuanya. Jadi tentunya komunikasinya memang tidak bisa melalui telepon, karena hal ini biasanya kadang ada beberapa teman yang menelpon sekretariatan untuk sekedar menanyakan sayembara. Jadi semoga, harapan kami semoganya kita semua dalam kondisi yang sehat, selalu menjaga kondisi lingkungan sesuai protokol pemerintah agar semua berjalan dengan baik. Dan kebetulan ini hari Jumat, mohon maaf kami lewati jam Jumatannya karena tentunya sesuai protokol pemerintah. Semoga nanti ini bisa diunduh, disikapi oleh teman-teman untuk mendapatkan informasi yang lebih. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sampai hari ini belum sempat bertemu. Kita mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk menyelenggarakan sayembara ini antara IAI dan Ikatan Arsitek Indonesia Lampung tentunya, dan kami juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman IAI Lampung yang support ya untuk penyelenggaraan ini. Semoga tentunya berkah ya, dan sayembara ini mendapatkan hasil yang terbaik dan tentunya bisa digunakan untuk proses pasca sayembara. Nah, kami sampaikan juga kepada rekan-rekan semua, sebenarnya sayembara ini kami terima pertama informasinya adalah pada saat kami semua ada di ISPSD pada saat acara Arts ID tanggal 27 Februari. Saat itu kebetulan Pak almarhum Mas Ahmad Juara itu meminta kami untuk mendampingi bertemu dengan dinas dari Tulang Bawang Barat, tapi hari itu belum sempat terjadi meeting, dan akhirnya kita merencanakan badan sayembara dan tentunya teman-teman yang lain termasuk almarhum Pak Juara dengan Pak Ketum Rano dan beberapa teman badan sayembara yang lainnya, termasuk Mas Juara sudah menghubungi IAI Lampung untuk mengkoordinir keberangkatan. Artinya waktu itu direncanakan kurang lebih tanggal 25-26 Maret untuk melihat lokasi dan mengumpulkan data serta bertemu dengan dinas di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tapi apa boleh buat, kondisi menyatakan lain, dan semoga kita semua tetap tabah, semangat, dan tentunya sabar terhadap kondisi saat ini. Dan tidak lupa kami mohonkan doa untuk Pak Ahmad Juara, Mas Ahmad Juara, semoga beliau diterima di sisinya. Akhirul kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertemu di lain kesempatan. Amin. Bye.